aplikasi baru dari Bank Syariah Indonesia yang memudahkan segala transaksi. Buka rekening, tinggal selfie aja. Bayar ini itu, bebas ribet. Dan juga berbagi. Diingetin. Bion bisa juga ngingetin kewajiban. Dari mulai ibadah sampai wisata religi. Bion, Aplikasi yang bikin semua jadi mudah. download sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari ini di bulan puasa Ramadan ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa yang mulia ini dengan penuh kelancaran dan tentu dengan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fenomena yang terjadi ketika bulan puasa Ramadan dan biasanya banyak dilakukan oleh anak-anak Gen Z atau anak milenial, yaitu melakukan ngabuburit. Nah, ngabuburit ini biasanya kegiatan di waktu kosong yang dilakukan sebelum atau menunggu waktu maghrib di bulan puasa Ramadan. Ngabuburit ini merupakan salah satu aktivitas yang akhir-akhir ini menjadi fenomenal ataupun viral. Bahkan di tahun sebelumnya itu ada salah satu fenomena yang cukup viral, yaitu disebut dengan war takjil. Jadi banyak orang, khususnya yang berpuasa dan juga bahkan ada non-muslim yang ikut berebut untuk membeli cepet-cepetan makanan buka puasa. Tapi uniknya non-muslim juga, teman-teman kita yang beragama selain Islam itu juga berburu takjil tersebut untuk kemudian dimakan di waktu bulan Ramadan itu. Namun pertanyaannya, kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ngabuburit yang selama ini kita lakukan setiap sore itu merupakan perlakuan atau sesuatu yang bernilai positif, atau sudah memberikan manfaat kepada diri kita ataupun kepada orang lain, atau sebaliknya justru ngabuburit ini menjadikan pahala ibadah puasa kita ini justru berkurang, atau seperti apa? Padahal ngabuburit ini merupakan waktu yang cukup penting di mana seseorang sudah hampir mendekati untuk buka puasa, untuk membatalkan ibadah puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang bunyinya ightanim khamsan qabla khamsin, dan salah satu redaksi dalam hadis itu yaitu faraghoka qabla sughlika, yaitu waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Artinya Rasulullah dalam hadis ini meminta agar umatnya memperhatikan waktu luangnya sebelum kemudian datang waktu sibuk. Nah, tentu dalam ngabuburit ini merupakan satu waktu di mana seseorang yang sedang berpuasa biasanya dalam waktu-waktu kosong kemudian melakukan takjil dan lain sebagainya, mencari takjil dan lain sebagainya dengan cara ngabuburit, biasanya disebut dengan ngabuburit. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di mana ayat ini ada kaitannya dalam konteks filosofi menggunakan waktu. Surah Al-Qur'annya berbunyi, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal saleh serta orang-orang yang saling berwasiat dalam kebaikan atau dalam kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Para ulama tafsir, misalnya Profesor Quraisy Shihab memaknai kata al-asr dalam ayat tersebut bermakna adalah memeras. Maksudnya apa? Orang ketika memiliki waktu luang, orang ketika menjalankan kehidupan dan menemukan waktu luang, maka sudah seharusnya kalau tidak mau dikatakan orang yang rugi, itu harus memeras waktunya agar setiap waktunya itu bernilai positif. Sehingga kemudian menggunakan al-asr. Padahal soal waktu ini dalam bahasa Arab tidak hanya al-asr.
ada al-waqt, ada yang lain-lainnya, tapi dalam Al-Quran ini menggunakan al-asr karena artinya memeras. Dalam makna yang lain, Prof. Quraish Shihab juga memaknainya adalah al-asr bimakna dalam bahasa Indonesianya tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang tidak menggunakan waktunya secara baik, maka dia akan tenggelam. Maksudnya tenggelam di sini maksudnya menyesal. Orang yang tidak menggunakan waktunya dalam konteks misalnya ngabuburit tadi, digunakan dengan sesuatu yang hura-hura, tidak ada manfaatnya, tidak menjadikan seorang itu nambah pahala, maka dalam konteks ayat ini, seseorang maka akan tenggelam, yaitu akan rugi. Nah, mengutip salah satu makalah Imam Ali, Prof. Quraish juga mengatakan bahwa jika rizki yang kita cari pada hari ini mungkin bisa tertunda, tidak ketemu gitu ya. Tapi kalau waktu itu tidak. Waktu sedetik aja kalau kemudian kita tidak gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan hilang. Maka dalam konteks ngabuburit ini ada 3 hal yang perlu dilakukan agar kemudian kegiatan ngabuburit ini tidak kemudian menjadikan kita sia-sia, puasa kita justru batal yang seharusnya sudah selesai, tapi karena ngabuburitnya tidak bermanfaat sehingga puasanya batal. Apa aja? 1, ngabuburit tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, harus sesuatu yang produktif. Termasuk si nonton kultum akurat ini sesuatu yang produktif. Dan terakhir itu harus ada unsur ukhuwah. Maka terakhir, kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan kesempatan waktu kosong khususnya dalam konteks ngabuburit ini tidak hanya sekedar waktu yang berlalu begitu saja, tapi jadikan itu sebagai laboratorium untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga setiap langkah, setiap detik dalam ibadah puasa Ramadan ini mengandung nilai pahala, sehingga capaian puasa yaitu ketakwaan akan mudah kita raih. Terima kasih. Wal'afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa.